Baik, berjumpa kembali untuk pokok pembahasan kita di dalam teologi perjanjian baru ini tentang selayang pandang hubungan antara PL dan PP. Dan yang bagian yang kedua adalah penekanan yang rendah terhadap perjanjian baru, penekanan yang berlebihan terhadap PL. Jadi kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi, bahwa ada penekanan yang berlebihan terhadap PP dan kurang penekanan terhadap PL. Di dalam hal ini berbeda sekali dengan pendapat yang baru dibahas sebelumnya. Jadi muncul pendapat-pendapat lain yang berusaha untuk memberikan penekanan utama kepada PL dengan menjadikan yang sangat penting secara teologis. Tokoh-tokoh yang berdiri pada posisi ini adalah ada Van Ruler. Van Ruler seorang teolog dogmatika dari Belanda, berusaha untuk menempatkan perjanjian lama sebagai yang lebih penting dari PP bagi pemikiran dan ajaran Kristen. Jadi Ruler menyimpulkan PL tetap menjadi kitab yang benar. PP menginterpretasikan PL sebagai sesuatu yang baru. Pusat perhatian seluruh Alkitab bukanlah pendamaian dan penebusan, melainkan kerajaan Allah. Untuk maksud itu PL penting sekali, dalam arti PL membawa untuk kerajaan Allah pengesahan, dasar, penafsiran, ilustrasi, pencatatan sejarah, dan pencatatan zaman akhir. Karena itu Van Ruler mengurangi hubungan antara kedua perjanjian menjadi sebutan rohani tunggal, yaitu kerajaan Allah. Dengan membaca PP secara sangat sepihak tanpa melihat perbedaan antara teokrasi dan eskatologi. Jadi suatu pertanyaan yang diajukan kepada Ruler adalah, apakah PL itu sendiri telah menampilkan Kristus? Ruler menjawab bahwa dalam PL Mesias ini adalah manusia di dalam perjanjian baru. Selanjutnya ada Miskote. Miskote ini seorang teolog sistematik dari Belanda, sekalipun Miskote ini menekankan skema hukum atau Injil, bayangan atau realitas, dan janji atau penggenapan, namun ia tetap teguh mempertahankan bahwa PL memiliki kelebihan daripada PB. Kelebihan PL dan PL itu dilihat dari 4 hal yang tetap didiamkan dalam PB, seperti skeptisisme, pemberontakan, erotisme, dan politik. Menanggapi pandangan ini, Friesen mengatakan, salib tidak hanya merupakan sarana berita Alkitabiah, tetapi merupakan sumber dan pusat sarana-sarana lainnya. Kemudian ada Wischer. Wischer seorang ahli Biblika Reform, dengan mengadopsi pendekatan kristologi dari PL, mengklaim bahwa Alkitab termasuk PL haruslah ditafsirkan menurut maksud dan tema utama Alkitab sendiri, yaitu Kristus. Dengan demikian, Fisher membawa PL berdasarkan kesaksian PL tentang Kristus. Fisher ini mengatakan bahwa kesaksian tentang Kristus dapat dijumpai di setiap bagian PL. Perjanjian Lama memberikan data kepada kita seperti itu, Kristus, dan siapakah Kristus itu. Fisher menulis cerita tentang kehidupan setiap pribadi di dalam PL adalah bagian dari cerita tentang pribadi Kristus. Dengan hal ini, Fisher kelihatannya ingin merekonstruksi biografi Yesus berdasarkan Perjanjian Lama. Itu adalah bagian yang kita bahas tentang penekanan yang rendah terhadap PB, sedangkan penekanan yang berlebihan terhadap PL. Selanjutnya mari kita lihat pandangan kesatuan dan kontinuitas. Berhubungan dengan pertanyaan bagaimana kita membaca PL dan PB, apakah membaca PL secara utuh kemudian membaca PB, atau membaca secara timbal balik dari PL ke PB dan perjanjian lama, perjanjian baru ke perjanjian lama.
ada beberapa ahli yang cukup terkenal menyebut diri mereka sebagai orang-orang yang mendukung pola ini. Di sana ada Rorke. Rorke ini mengingatkan bahwa PL terus-menerus melihat ke depan kepada sesuatu yang ada di luar perjanjian lama itu. PB terus-menerus melihat kembali kepada PL. Rowley mengingatkan kita bahwa ada kesatuan yang fundamental di antara kedua perjanjian itu, sehingga sekalipun kedua perjanjian itu dapat dipahami memiliki keberagaman, namun memiliki suatu hubungan yang erat, sehingga PB tidak bisa dipahami secara utuh tanpa PL. Demikian juga PL tidak bisa dipahami secara utuh tanpa PB. Itu menurut Rowley, pandangan Rowley. Kemudian ada H. Crotts. H. Crotts adalah salah satu ahli PL yang terkenal, mempertahankan pendapatnya bahwa kedua perjanjian itu saling memancarkan terang satu sama lain dalam suatu hubungan yang terus-menerus. Lebih lanjut, H. Crotts menambahkan, sebagai tambahan kepada gerakan sejarah dari PL kepada PB, ada suatu kehidupan yang saat ini terus mengalir berbalik dari perjanjian baru kepada perjanjian lama. Hubungan berbalik ini juga membentangkan suatu makna yang nyata dari pikiran dan dalam perjanjian lama. Selanjutnya dari Von Rath. Von Rath menekankan bahwa sebagian besar isi dari PL ada dalam PB, demikian juga dengan PB, di mana sebagian besar isinya ada dalam PL. Selanjutnya ada Walsh. Walsh menyarankan bahwa makna sesungguhnya dari PL telah dibuktikan atau dinyatakan dalam perjanjian baru. Pada pembahasan selanjutnya, Hessel menekankan pada pandangan unisitas atau kesatuan dalam keberagaman yang selalu mengacu kepada apa yang telah didiskusikan oleh para ahli sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya. Nah, semua refleksi timbal balik yang mendasar dari kedua perjanjian itu dapat dirangkum. Yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah atau hubungannya dengan sejarah. Sebagaimana mereka berusaha untuk memperoleh suatu pegangan terhadap pertanyaan tentang kesatuan dan kedua perjanjian itu, para ahli biasanya menekankan sifat historikal dari hal-hal yang esensial dari Alkitab. PL dilihat sebagai persiapan bagi PB. Kesatuan antara PL dan PB memberikan suatu fakta bahwa Alkitab memberikan perhatian terhadap hubungan Allah manusia ciptaannya. Kemudian bagi nenek moyang bangsa Israel, sejarah merupakan perjumpaan mereka dengan Allah. Jadi ide awalnya adalah Israel yang terus berlangsung dari awal, pertengahan sampai akhir. Adalah sejarah yang sesungguhnya berhubungan dengan Israel. Jadi sejarah Israel itu sesungguhnya diarahkan oleh kehendak Allah untuk menggenapi apa yang telah Ia rencanakan. Rencana Allah itu terbentang sejak masa PL hingga PB. Selanjutnya adalah ketergantungan kepada Alkitab. Salah satu hubungan teologis antara PL dan PB adalah kutipan dalam PB yang berasal dari PL. Berbagai ahli teologi menunjukkan hubungan itu sebagai bukti Alkitabiah. Penekanan pada masa kini adalah bahwa pengutipan ayat-ayat dari PL itu sangat penting karena ditempatkan pada bagian yang bersifat argumentasi dan dinyatakan sebagai bagian dari kitab suci. B.A. Verhoeven menyatakan, terhadap pandangan para pengkritik, kita tetap mempertahankan bahwa dengan dikutipnya PL di bagian-bagian dari PB mengisyaratkan adanya hubungan yang fundamental di antara kedua perjanjian itu. Kemudian yang ketiga adalah vocabulary atau kata-kata, kosakata. Salah satu hubungan lain dari PL dan PB adalah adanya kata-kata dalam Alkitab atau vocabulary-nya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya memakai kata-kata yang telah dikenal dalam masyarakat. Yesus dan murid-muridnya memakai kata-kata teologis yang sudah dikenal oleh para pendengarnya.
Kata-kata teologis itu adalah kata-kata yang secara tradisi telah lama dipakai. Tanpa pemakaian kata-kata teologis yang telah dikenal itu, apa yang Yesus dan murid-muridnya katakan kepada para pendengarnya tidak akan mereka pahami. Telah diakui secara luas, hampir semua kata-kata kunci teologis yang berasal dari Ibrani telah lama dipakai dan berkembang di dalam Perjanjian Lama. Banyak ahli telah memberikan perhatian dan menginvestigasi latar belakang kata-kata dalam Perjanjian Baru dan akar kata dari PL. Kemudian untuk tema-temanya, J. Briggs telah memberikan suatu penilaian tentang kesatuan tema-tema dasar teologi dari PL dan PB sebagai berikut. Setiap tema utama dalam PL memiliki hubungan dengan Perjanjian Baru, dan dalam beberapa hal tema itu memberikan ringkasan dan jawaban dalam bagian Alkitab itu. Karena sangat banyak tema-tema PL yang juga terdapat dalam PB, maka tidaklah mungkin untuk mendaftarkan semua itu dalam studi ini. Ada beberapa tema yang saling berhubungan di antara kedua perjanjian itu adalah penciptaan, perjanjian atau janji, kemudian iman, kebenaran, dosa, dan lain-lain yang masih bersangkut paut di dalam kedua perjanjian itu. Yang kelima adalah tipologi. Cara yang menonjol dalam membuat hubungan antara PL dan PB adalah studi tentang pribadi-pribadi. Situasi maupun peristiwa dalam Perjanjian Lama yang memiliki hubungan tipologis dalam PB. Eichhardt memakai tipologi sebagai petunjuk yang khas untuk memahami sejarah tipe-tipe seperti pribadi, institusi, dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama. Memiliki hubungan yang ilahi sebagai model dan representasi dari suatu hubungan yang nyata dalam Perjanjian Baru. Misalnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 7, kemudian Ibrani 3 ayat 1-6 yang dimulai dengan suatu hubungan dengan sejarah. Hansen mengingatkan supaya memakai tipologi ini secara berhati-hati dan teliti. Pendekatan ini memberikan kemungkinan untuk menunjukkan bermacam-macam hubungan antara kedua perjanjian, dan pada saat yang sama menghindari godaan untuk menjelaskan bermacam-macam kesaksian itu secara rinci dengan memakai satu sudut pandang atau satu pendekatan saja, sehingga memaksakan suatu struktur tunggal terhadap kesaksian-kesaksian yang sebenarnya menunjuk kepada hal yang lain. Yang keenam adalah janji penggenapan. Ada janji, ada penggenapan. Makna yang luar biasa dari kontinuitas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah skema janji dan penggenapan. Skema ini diterima oleh ahli-ahli, ada Westermann, ada Zimmerli, ada Von Roth, dan lain-lainnya. Aspek eskatologis ditampilkan dalam PL maupun PB. Westermann mengakui bahwa melalui ide tunggal dari janji ke penggenapan tidaklah mungkin untuk menyimpulkan segala sesuatu yang berhubungan dalam PL dan Kristus. Itulah janji dan penggenapan. Dan yang ketujuh adalah sejarah keselamatan. Salah satu dari sekian pola kesatuan antara kedua perjanjian yang tidak dapat dipisahkan adalah sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan bukanlah sesuatu yang tertutupi dan misteri dalam hubungannya dengan PL. Jadi sejarah keselamatan dalam PL bukanlah sesuatu yang asing, karena PB menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa sejarah PL itu adalah sesuatu yang utuh dan ada dalam rencana ilahi bagi keselamatan. Ya, ini adalah pembahas tentang pandangan kesatuan dan kontinuitas antara PL dan PB. Kita akan lanjut nanti di bagian yang berikutnya, yaitu tentang kesatuan atau perspektif kesatuan pandangan. Terima kasih.